Halo Saki-Saki, selamat datang di channel Senarai Cinema. Sebagai permulaan, aku bakal ceritain film yang berasal dari Korea Selatan dengan judul The Man From Nowhere yang dibintangi oleh Won Bin dan Kim Se-ron. Film ini resmi meluncur pada tahun 2010 dengan durasi 1 jam 59 menit dan bergenre laga atau kejahatan. Aku saranin kalian yang belum cukup umur jangan menonton film ini ya. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita bermula dengan polisi dari BNN, Badan Narkotika Nasional, yang akan menangkap komplotan mafia narkoba. Komplotan itu akan melakukan transaksi di sebuah bar. Polisi sudah melakukan pengintaian selama 2 bulan sehingga ingin segera berhasil menangkap komplotan itu. Ada dua tim yang bertugas. Tim pertama berada di bar untuk memantau gerak-gerik pria berpakaian serba hitam yang disebut beruang. Sedangkan satu tim lagi bersiap di luar bar untuk menyerang sebelum pria beruang meninggalkan tempat itu. Di dalam bar, transaksi berhasil dilakukan. Si pria beruang menyerahkan sebuah tas jinjing berisi obat terlarang pada salah satu pelayan bar. Sesuai perintah dari kepala tim, Kim Chi-gon, usai memastikan transaksi berhasil dilakukan, mereka lantas menyergap pria beruang. Pria itu menyerang balik. Perkelahian berlangsung sengit. Di tempat lain, tepatnya ruangan ganti khusus pekerja di bar, pelayan yang tadi menerima tas jinjing menelepon rekannya untuk menyampaikan bahwa dia sudah menerima barangnya dan akan segera meninggalkan bar. Tak diduga, wanita penari yang tadi sempat dia perhatikan bersembunyi di dalam lemari, lalu menyerangnya secara tiba-tiba menggunakan stand gun. Wanita itu gemetar karena baru kali itu menyerang seseorang. Namun, dia segera mengambil obat terlarang dari tas jinjing pria itu sesuai tujuan utamanya. Secepatnya dia meninggalkan bar tanpa peduli pada nasib pria itu. Kembali pada perkelahian sengit antara pria beruang dengan para polisi dari BNN. Kali ini, kepala tim, alias Kim Ji-gon, maju melawan pria itu dengan melempar sebuah botol yang sudah dikosongkan. Pria beruang terkejut. Mereka berkelahi 1 lawan 1 hingga pria beruang pingsan. Setelah itu, tim polisi bergerak menuju ruang ganti untuk mengejar rekan pria beruang. Namun, pria yang pingsan tadi sudah tidak ada. Polisi hanya menemukan tas jinjing kosong. Mereka pikir rekan pria beruang sudah pergi membawa obat-obatan hasil transaksi tadi tanpa tahu bahwa yang mengambil obatnya adalah seorang wanita. Wanita penari itu menaiki mobil bersama temannya dan tampak sangat senang. Hari berganti. Seorang pria berjaket memasuki sebuah tempat tinggal yang tampak kumuh. Sebelum menaiki tangga, dia melihat seorang anak kecil bersembunyi di kegelapan. Dia meminta anak itu mendekat dengan mengancam akan membunuh anak itu kalau tidak menurut. Tentu itu tidak serius. Anak perempuan bernama Somi itu tersenyum. Mereka mengobrol sampai pria itu tiba di tempat tinggalnya. Tapi sebenarnya cuma Somi sih yang ngajak ngobrol. Pria itu mendengar tanpa memberikan respons. Setelah memasuki rumah yang juga sebagai tempat pegadaian itu, pria tadi duduk di ruangan kecil yang terhalang kaca. Somi memberikan MP3 padanya, lalu pria itu memberikan $1. Pria itu mengajak Somi makan bersama dan mereka mengobrol santai. Di tengah percakapan, tiba-tiba ibu Somi, Pak Hyo Chung, menggedor-gedor kaca ruangan pegadaian si pria. Sesuai instruksi Somi, pria itu bilang Somi tidak bersamanya. Namun Hyo Chung yakin anaknya ada di dalam karena dia mendengar suara. Si pria buru-buru mendorong mangkuk nasi di mejanya untuk membuktikan bahwa dia sedang makan sendirian. Untungnya Somi langsung menangkap mangkuk itu. Coba deh kalau pecah. Gagal dong. Hyo Chung kemudian menggadaikan sebuah tas berisi kamera. Setelah menerima bukti penggadaian, Hyo Chung mengingatkan si pria untuk tidak sering berinteraksi dengan Somi dan jangan macam-macam dengan anak kecil. Masih ingat dengan para polisi dari BNN di awal cerita? Pria beruang yang pingsan saat itu akhirnya dibawa ke kantor polisi. Terlihat seorang pengacara berjalan di sampingnya, yang berarti pria itu tidak ditahan. Kepala tim, Kim Ji-gon, menunggu di depan pintu untuk bilang bahwa dia pasti akan menangkap bos pria itu. Pria beruang tersenyum meremehkan, menganggap ucapan itu hanya omong kosong. Sekarang kita beralih ke dua tokoh lainnya, yaitu seorang pria bernama Oh Myung-kyu dan seorang pria bernama Man-sok. Oh Myung-kyu memarahi Man-sok karena kehilangan obat terlarang yang hendak dia berikan pada orang-orang Cina. Dia memberikan waktu 3 hari pada Man-sok. Selagi menunggu, dia akan membujuk orang-orang Cina yang hendak menerima obat itu agar tidak curiga. Man-sok tampak sangat kesal dengan pria itu. Kalian tentu nggak lupa siapa pencuri obat terlarang itu. Yap, wanita penari di bar. Wanita itu adalah Hyo Chung, ibu Somi. Kaget nggak? Aku sendiri cukup kaget sih, karena aku nggak sadar bahwa mereka adalah orang yang sama. Rekan Hyo Chung dalam pencurian itu tampak sedang bertengkar hebat dengannya. Pria itu menanyakan keberadaan obat terlarang yang diambil Hyo Chung.
Hyojung yang tidak ingin memberitahu malah mengatakan bahwa dia ingin mendapat 50% keuntungan dari hasil penjualan obat itu nantinya, karena dia yang berperan besar dalam pencurian. Rekannya terlihat sangat kesal. Menurutnya, 20% sudah cukup untuk Hyojung. Dia memberi waktu 1 hari untuk wanita itu memberikan obat terlarang yang mereka curi sebelum para mafia narkoba mengetahui keberadaan mereka. Pertengkaran itu dilihat oleh Somi dengan tatapan sedih. Sang ibu lantas meminta putrinya bermain di luar. Somi menutup pintu. Anak itu memutuskan untuk menginap di tempat pria pegadaian. Mereka mengobrol singkat mengenai nama julukan sebelum tidur. Keesokan harinya, pria pegadaian yang semalaman tidur dalam posisi duduk terbangun. Dia bermaksud melihat apakah Somi sudah bangun, tetapi anak itu sudah tidak ada di tempat tidur. Somi meninggalkan pesan di dinding yang mengatakan bahwa dia tidak membawa peralatannya. Dia juga bilang, tapi itu tetap cantik bukan? Ternyata maksud memo itu adalah, diam-diam Somi menghias kuku jari si pria pegadaian. Pria itu tersenyum. Hari itu, dia pergi mengendarai bus sambil mendengarkan lagu lewat MP3 yang Somi gadaikan. Tempat tujuannya adalah sebuah penyimpanan abu milik seorang wanita bernama Kim Yeon-soo. Wajahnya tampak sangat sedih saat menatap abu Yeon-soo. Pulang dari tempat penyimpanan abu, pria itu melihat Somi yang sedang dipukul oleh seorang ibu. Ibu itu marah karena Somi mencuri tas anak laki-lakinya. Somi bilang dia tidak bermaksud mencurinya, tetapi anak laki-laki itu menyanggah. Dia bilang Somi pembohong sambil memukulnya dengan tas. Petugas polisi yang ada di sana berusaha menengahi, tetapi masalah tidak terselesaikan karena Somi tidak bersama orang tuanya. Somi kemudian menunjuk pria pegadaian yang memandangnya dari kejauhan, mengisyaratkan bahwa pria itu orang tuanya. Namun, pria itu berbalik pergi. Somi menatapnya dengan sedih. Malamnya mereka bertemu di sebuah toko milik seorang kakek. Pria pegadaian bertanya, apakah Somi marah? Somi tidak menjawab. Pria pegadaian bilang, makanya jangan mencuri. Somi makin kesal. Dia mengambil satu barang tanpa membayar. Pria pegadaian melihat ke arah pemilik toko yang tampak membaca koran dengan santai. Dia menyerahkan uang sambil bertanya berapa harga barang yang diambil Somi tadi. Si kakek menyarankan pria pegadaian untuk membiarkan Somi karena anak-anak akan belajar dari kesalahan mereka. Si kakek juga menyarankan pria pegadaian untuk sering mengajak Somi jalan-jalan seperti ayah lainnya, karena Somi terlihat selalu sendirian. Si kakek mengira pria itu ayahnya. Pria pegadaian mengikuti Somi yang hendak pulang. Somi teringat MP3 yang dia gadaikan sehingga dia berbalik untuk meminta pria pegadaian mengembalikan itu. Somi mengambilnya agak kasar lalu menyerahkan sebuah kartu sebagai pengganti uang. Somi pergi. Sesampainya di rumah, Somi membuka pintu dan melihat ada sepatu ibunya. Namun saat dia masuk, ibunya sudah dalam keadaan kacau. Seorang pria bernama Jongsok tampak menjambak rambut ibunya. Pria itu mengetahui keberadaan ibu Somi berdasarkan informasi dari abangnya, Mansok. Jongsok menaruh pengering rambut di paha Hyojung. Salah satu rekan Jongsok, Ramrowan, menghampiri Somi lalu menutup matanya. Di tempat lain, tepatnya tempat tinggal pria pegadaian, ada rekan Jongsok lainnya, yaitu Dochi. Dia adalah pria yang memberitahu Mansok tentang keberadaan Hyojung. Dochi tidak sendirian, dia bersama pria beruang. Sambil menodongkan pisau, dia meminta bantuan pria pegadaian untuk menemukan tas berisi kamera yang Hyojung gadaikan. Saat Dochi lengah, pria pegadaian segera membalik keadaan dengan mengambil pisau di tangan Dochi dan membuangnya ke wastafel. Hal yang tidak terduga itu membuat Dochi kebingungan. Pria beruang segera maju untuk melawan, namun pria itu berakhir pingsan. Ramrowan lantas memasuki tempat tinggal pria pegadaian untuk melihat keadaan. Sambil menelepon Jongsok, dia memberitahu bagaimana keadaan di sana. Setelahnya dia tersenyum pada pria pegadaian, lalu melempar ponsel ke arah pria itu sebagai isyarat agar pria pegadaian berbicara dengan Jongsok. Pria pegadaian meminta Jongsok dan komplotannya pergi, tetapi Jongsok menolak, sebab tujuannya adalah tas berisi kamera yang digadaikan Hyojung. Pria pegadaian kemudian meminta transaksi dilakukan oleh orang yang bersangkutan, sehingga Jongsok menarik rambut Hyojung dengan kasar agar wanita itu berbicara langsung dengan pria pegadaian. Somi bahkan menggigit tangan Jongsok agar melepaskan tarikan pada rambut ibunya.
Situasi itu membuat pria Pegadaian segera memberikan barang yang Jongsok inginkan. Dia melemparkan tas yang Hyojung gadaikan pada Ramrawan. Tas itu dikosongkan, lalu Ramrawan mengiris salah satu bagian yang ternyata berisi 2 bungkus obat terlarang. Ramrawan memberitahu Jongsok bahwa dia mendapatkan barangnya. Saat itu, pria beruang sadar dari pingsannya. Tetapi Ramrawan langsung menembaknya 2 kali. Ramrawan saling bertatapan dengan pria Pegadaian sebelum memberikan isyarat pada pria Pegadaian bahwa dia akan meninggalkan ponselnya. Pria Pegadaian mencerna situasi sebelum akhirnya membawa ponsel hitam tadi keluar untuk mengejar Ramrawan. Somi yang duduk di kursi belakang mobil dengan kedua tangan diikat menyadari pria Pegadaian mengejarnya. Dia terus memanggil sambil memukul-mukul kaca jendela. Namun, sekencang apapun teriakan Somi dan langkah kaki pria Pegadaian, pria itu tak bisa mengejarnya. Ponsel yang ditinggalkan Ramrawan bergetar. Pria Pegadaian menerima telepon itu dan bilang akan menuruti perintah para mafia narkoba asal Somi dan ibunya tidak disakiti. Para mafia memintanya mengantarkan 1 paket. Sesuai plat nomor mobil yang sudah dikirim lewat SMS, pria Pegadaian menaiki mobil milik pria beruang yang sudah tewas. Dia meninggalkan tempat parkir, sedangkan Mansok dan Jongsok mengikuti dari belakang. Pria Pegadaian berhenti di depan barbershop. Dia menerima telepon yang memintanya membuka laci dashboard. Di sana ada kunci loker. Dia pergi menuju loker yang dimaksud untuk mengambil sebuah tas. Telepon kembali tersambung dengan Jongsok yang kini memintanya pergi ke tempat latihan golf dan mencari Oh Myung-kyu. Tas itu harus diantar tepat waktu, pukul 6 sore. Dia meminta pria Pegadaian membuang ponsel itu setelah sambungan telepon terputus. Pria Pegadaian pun melakukannya. Dia membuka tas yang diambil tadi dan menemukan obat terlarang di sana. Dia tampak terkejut, lalu melajukan mobilnya lagi. Pria Pegadaian sampai di tempat latihan golf. Setelah memarkir mobil, dia menyembunyikan pisau lipat di dalam kaos kakinya. 3 pria datang menghampiri untuk membawanya masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada Oh Myung-kyu. Oh Myung-kyu langsung menyambutnya dengan ramah karena mengira pria Pegadaian adalah orang Cina. Entah bagaimana, dia sampai mendatangkan penerjemah loh agar bisa berkomunikasi dengan pria Pegadaian. Nggak tahu aja dia kalau pria Pegadaian tuh orang Korea. 당신이 오명규 사장이요. Seketika semua yang ada di ruangan terkejut. Pria Pegadaian mengeluarkan obat terlarang dari saku jasnya. 속대로 전달했어. 2사람 보내줘. Situasi menegang. Anak buah Oh Myung-kyu menahan pria Pegadaian. Oh Myung-kyu yang masih tidak paham dengan situasinya, tiba-tiba menerima telepon dari Mansok. Di saat bersamaan, polisi datang menyergap. Anak buah Oh Myung-kyu memberi isyarat perihal itu. 지금 내한테 던지게 하는 기가? 아니면 두 눈 멀쩡히 뜨고 업장 뺏기게 생겼는데 가만히 있을까? Oh Myung-kyu yang marah besar meremas obat terlarang hingga plastiknya sobek, lalu melempar bubuk putih itu ke wajah pria Pegadaian. Pria Pegadaian berusaha meloloskan diri dari cengkeraman anak buah Oh Myung-kyu. Salah satu anak buah hendak memukulnya dengan stik golf, tetapi Oh Myung-kyu bilang, serahkan saja dia ke polisi. Pria Pegadaian lalu jatuh ke atas jaring-jaring. Air hujan membantu matanya kembali bisa melihat sedikit demi sedikit. Setelah kesadarannya kembali, dia menyadari Oh Myung-kyu kabur dari polisi. Dengan pisau yang sudah tersimpan di dalam kaos kaki, pria Pegadaian memotong jaring-jaring lalu menjatuhkan diri di atas mobil Oh Myung-kyu. Tetapi, Oh Myung-kyu tetap melajukan mobil sehingga pria Pegadaian terjatuh. Pria Pegadaian tidak menyerah. Dia memasuki mobil untuk mengejar dan mengadang mobil Oh Myung-kyu agar berhenti. Oh Myung-kyu keluar dari mobil dengan kepala yang sudah berdarah. Polisi segera mengejar. Pria Pegadaian juga ingin mengejar, tetapi pergerakannya terhenti saat melihat bagasi mobil yang terbuka. Di sana ada Park Hyo-jung yang sudah tewas. Tubuhnya tak terbungkus apapun, dan ada luka jahitan pada kulitnya yang menandakan organ tubuhnya diambil. Polisi yang tadinya bermaksud menangkap pria Pegadaian akhirnya ikut tercengang menatap mayat Hyo-jung. Seluruh anak buah Oh Myung-kyu ditangkap. Pria Pegadaian juga. Mereka diminta memberikan sampel urin.
Di tempat lain, petugas polisi mengobrol mengenai mayat Hyojung. Kornea, liver, ginjal, dan jaringan kulit adalah organ yang diambil dari wanita itu. Tapi, mereka sadar bahwa kematian Hyojung bukan ulah Oh Myung-kyu. Detektif Park menginterogasi pria pegadaian dengan menunjukkan foto-foto jasad Hyojung. Dia bilang pembuluh darah wanita itu pecah di lubang hidungnya, yang berarti jantungnya masih berdetak saat matanya diambil. Gila, sadis banget gak sih? Detektif Park memaksa pria pegadaian untuk berbicara mengenai hal itu karena dia yakin pria pegadaian pasti mengetahui sesuatu. Tetapi pria pegadaian tetap diam. Salah seorang anggota polisi menghampiri detektif Park untuk menyerahkan berkas terkait Oh Myung-kyu sambil berkata bahwa catatan mengenai pria pegadaian yang sudah diketahui bernama Tae-sik terkunci. Tae-sik yang masih diam lalu memperhatikan kartu kesatria kegelapan yang diberikan Somi. Setelah sesi interogasi, Tae-sik dan penerjemah bahasa diberikan makan malam. Tae-sik akhirnya bicara bahwa dia kidal. Detektif Park senang mendengar Tae-sik tak lagi diam tanpa menyadari bahwa Tae-sik bermaksud membuat pria itu membuka borgolnya agar dia bisa kabur. Kim Chi-gon selaku kepala tim dan rekannya yang bernama Noh memasuki toko gadai Tae-sik setelah menemukan alamatnya lewat kwitansi milik Park Hyo-jung di rumah wanita itu. Setelah Noh menyalakan lampu, mereka menemukan mayat pria beruang yang belum berubah posisi. Kim Chi-gon segera menghubungi detektif Park. Namun situasi di kantor polisi sudah kacau. Yang mengangkat telepon adalah si penerjemah yang rambut dan wajahnya sudah kotor terkena makanan sebab detektif Park sudah terkapar di lantai. Pada adegan selanjutnya, terlihat rekan Hyojung yang baru saja keluar dari minimarket. Dia dijebak oleh seorang nenek berpakaian modis hingga dipukul dan disergap oleh beberapa orang untuk dibawa ke dalam mobil. Mobil melaju dan berhenti di depan nenek tadi. Somi didorong keluar dari sana. Somi membuka topeng yang menutupi wajahnya, lalu mundur perlahan-lahan. Tetapi nenek itu menahannya dengan bilang, 엄마 보러 가야지. dia mengikuti nenek itu sampai mereka memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan buku. Lalu si nenek menaiki tangga. Somi bertanya, bagaimana dengan ibuku? Si nenek bilang, kalau nggak naik nggak akan ketemu. Ucapan itu hanya pancingan karena setelahnya Somi didorong masuk ke dalam ruangan itu. Si nenek menguncinya dari luar. Ruangan itu ternyata tidak kosong. Ada banyak anak kecil yang tampaknya seumuran Somi, tetapi mereka sangat tidak terawat. Rekan Park Hyo-jung yang ditangkap tadi sudah ada di hadapan Jong-sok. Dia minta dimaafkan dan bilang bahwa Hyo-jung yang memulai pencurian obat terlarang untuk menjualnya dan mendapat uang. Jong-sok tidak peduli. Dia mengulur waktu untuk membunuh pria itu. Tetapi Man-sok yang tidak sabar segera mengambil alih kapak di tangan adiknya lalu menancapkan di kepala pria itu. Kakak beradik itu lalu makan bersama seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jong-sok bilang dia mengutus Ramrowan untuk mengatasi Oh Myung-kyu yang kabur. Ramrowan sudah membunuh semua anak buah Oh Myung-kyu. Dengan pisau dan tangan yang masih berlumuran darah, dia berdiri di hadapan Oh Myung-kyu. Pria itu memohon-mohon agar tidak dibunuh. Namun, Ramrowan tidak peduli. Dia memasukkan pisau ke dalam mulut Oh Myung-kyu lalu membunuh pria itu. Di ruangan rapat, pria berkacamata berdiri di depan untuk menjelaskan identitas Tae-sik. Cha Tae-sik adalah agen pasukan khusus di Komando Intelijen Militer yang menyelesaikan misi rahasia dari tahun 1998 sampai 2006. Tidak ada catatan pelanggaran narkoba dan teruji bersih dari narkoba. Dia pelatih di kesatuan khusus yang mendapat bintang jasa militer. Dia memiliki banyak reputasi, terutama untuk misi penyerbuan, amunisi, pemusnahan, dan penculikan. Spesialisasinya adalah operasi rahasia di luar negeri. Setelah kecelakaan mobil pada tahun 2006, catatan resmi Cha Tae-sik dihentikan. Tae-sik mendatangi sebuah tempat. Di sana dia bertemu dengan pria yang mengatakan bahwa Tae-sik adalah penjamin seorang pria yang babak belur di sana. Tae-sik lantas melempar ponsel hitam yang dia ambil lagi dari tempat sampah. Dia bertanya, apakah pria itu menjual ponsel itu? Tetapi si pria tidak mau mengaku. Tae-sik lantas mengancam akan melukai pria itu jika tidak berbicara jujur. Rekan pria itu merodongkan pisau pada leher Tae-sik. Tetapi dalam sekejap pisau dijatuhkan. Tae-sik melumpuhkan seluruh anak buah pria itu sampai pria itu tak bisa berkutik. Pria itu kemudian memberikan kartu nama si pembeli ponsel.
Dia menyebutnya si penuai organ karena memperdagangkan jantung, hati, dan semacamnya. Doci yang sedang berada di bar menerima telepon dari seseorang. Mereka tampaknya akan bertransaksi organ karena Doci bilang akan memeriksa rekam medis lebih dahulu. Si penelepon adalah pria berjas abu-abu yang rupanya sudah bersama Teshik di dalam mobil milik pria yang memberikan kartu nama tadi. 이 사람만 찾으면 대북 계약서 찢는 겁니다. 어디 있다는 것만 알려줘. Para polisi tiba di lokasi terakhir Teshik berada untuk menemui pria itu setelah mengetahui identitasnya. Tetapi mereka terlambat. Rupanya Kim Chi-gon dan Noh menuju arah yang berbeda untuk mengejar Teshik. Mereka akhirnya tiba di bar dan masuk tanpa perlawanan. Teshik menggunakan kartu nama pemberian pria tadi untuk mendapat akses menemui Jong-sok. Saat lift akan tertutup, sebuah tangan menahan. Ternyata Mansok. Dia tampak terkejut melihat Teshik. Begitupun Teshik. Mansok menyadari dirinya dan Jong-sok dalam bahaya. Dia segera menelepon sang adik untuk memberitahu itu tanpa membuat Teshik curiga. Jong-sok buru-buru mencari Doci. Doci sendiri sedang menemui pria berjas abu-abu di salah satu kamar mandi. Doci merasa curiga saat pria berjas itu menerima telepon. Telepon itu dari chat Teshik. Tak lama kemudian, pria itu menemukan keberadaan Doci. Doci ketakutan karena dia tahu pria di depannya bukan orang sembarangan. Dia mengeluarkan pisau diam-diam tetapi Teshik dengan mudah mengetahuinya. Teshik segera membalik keadaan dengan menancapkan pisau di bahu Doci. Dia bertanya di mana Somi. Doci, yang semula tidak mau menjawab, akhirnya mengaku bahwa yang tahu soal Somi adalah Mansok dan Jongsok. Ramrowan yang mencium adanya ketidakwajaran pergi ke bar dan akhirnya memergoki Teshik sedang memaksa Doci untuk mengantarnya menemukan Jongsok dan Mansok. Ramrowan langsung menembak Doci beberapa kali. Teshik dengan gesit menghindar dan bersembunyi. Ramrowan menembakkan pistol beberapa kali ke arah pintu kamar mandi untuk memancing Teshik keluar. Dia membuka salah satu pintu kamar mandi yang disangka ada Teshik di sana. Tetapi dia salah. Ternyata seorang wanita yang ada di sana. Dan wanita itu tewas karena tembakan Ramrowan. Teshik keluar dari toilet sebelahnya dan langsung menjatuhkan pistol Ramrowan. Mereka terlibat perkelahian sampai masuk di toilet tempat mayat wanita tadi. Aduh, ngeri banget. Perkelahian mereka sangat sengit, apalagi Ramrowan berhasil mengambil pistolnya lagi yang terjatuh di lantai. Mereka kemudian meninggalkan area toilet dan sampai di area dansa. Mereka saling bertatapan dengan tangan masing-masing yang membawa senjata. Sebelum perkelahian terjadi lagi, Mansok menahan tangan Ramrowan. Pria itu menyadari kehadiran Teshik dan para polisi. Dia melempar sebuah ponsel ke lantai sebagai isyarat bahwa dia akan menghubungi Teshik dengan ponsel itu. Mansok mengisyaratkan Ramrowan untuk pergi. Pria berkumis itu tampak kesal karena gagal lagi menghabisi Teshik. Teshik segera mengambil ponsel yang tergeletak di lantai. Saat itu, Kim Chi-gon menyadari keberadaan Teshik. Dia segera mengejar pria itu bersama Noh dan rekannya yang lain. Teshik keluar dari bar. Dia langsung berpapasan dengan mobil Mansok dan Jongsok. Jongsok menatapnya dengan senyuman licik, sedangkan Mansok mengingatkan lagi bahwa Teshik harus meneleponnya dengan ponsel yang tadi. Teshik mengejar mobil mereka sampai jalan raya, tetapi dia tidak sanggup berlari lebih jauh karena ternyata perutnya tertembak saat adu tembak dengan Ramrowan. Tak menyerah, Teshik melihat seorang pria memarkir mobilnya di tepi jalan karena sedang menelepon. Teshik berjalan mendekati mobil itu dengan tangan yang masih memegang kapak kecil sehingga pria pemilik mobil pergi ketakutan. Saat Teshik baru saja memasuki mobil itu, Kim Chi-gon serta rekan-rekannya datang. Pria itu menembak kaca belakang mobil hingga hampir mengenai Teshik. Teshik segera melajukan mobil. Kim Chi-gon kesal karena lagi-lagi gagal menangkap Teshik. Di dalam mobil, Teshik berusaha menahan sakit. Perutnya terus mengeluarkan darah. Saat itu, ponsel dari Mansok berdering. Tanpa basa-basi, Teshik langsung bertanya, kenapa Mansok membunuh ibu Somi? Mansok tidak langsung menjawab. Teshik yang kehilangan konsentrasi menyetir akibat rasa sakit, hampir saja bertabrakan dengan truk. Dia bertanya, apakah Somi dibunuh juga? Mansok bilang organ dalam Somi belum bagus, tapi korneanya bisa dijual. Mendengar itu, Teshik memastikan bahwa dirinya akan menemukan Mansok dan mengacaukan rencana pria itu.
Satu-satunya orang yang masih dekat dengan Taeshik setelah dia berhenti menjadi agen pasukan khusus adalah Mundalso, agen dari unit penyusupan. Terlihat lelaki bernama Mundalso itu menghampiri Taeshik yang bersembunyi di sebuah bangunan untuk membantu mengeluarkan peluru dari perut pria itu. Saat itu, Taeshik teringat masa lalu dengan sang istri. Istrinya mengandung seorang bayi perempuan. Taeshik sangat senang saat itu, sampai-sampai membeli sepatu bayi untuk persiapan kelahiran putrinya. Selesai memilih sepatu, dia menerima pesan yang hanya berisi angka 6413. Taeshik menghubungi nomor itu sembari menyampaikan pada istrinya bahwa dia sudah memilih sepatu. Sang istri memberikan isyarat, "Kerja bagus," pada Taeshik. Taeshik tersenyum, lalu kembali berwajah serius karena telepon tak kunjung diangkat. Dia melihat sang istri di dalam mobil memanggilnya, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri panggilan. Namun, dalam sekejap mata, sebuah truk melaju kencang dan menabrak mobil-mobil yang terparkir di depan toko, termasuk mobil Taeshik. Di tengah keterkejutannya, tiba-tiba seorang pria menembak Taeshik beberapa kali hingga roboh. Sebelum pria itu berhasil menghabisi Taeshik dengan pistolnya, pria itu lebih dahulu ditembak oleh rekan-rekan Taeshik. Taeshik masih terus menatap mobilnya hingga air mata tak mampu ia tahan lagi. Dia melihat darah mengucur dari pintu mobil penumpang, tempat istrinya duduk. Dia tahu istri dan bayinya tidak mungkin selamat karena mobilnya benar-benar ringsek. Usai peluru dikeluarkan dari perutnya, Taeshik hanya diam. Mundalso bertanya apa yang terjadi, tetapi Taeshik langsung mengatakan bahwa dia butuh senjata. Mundalso tertawa hambar. Sudah 3 tahun mereka tidak bertemu, tetapi hanya itu yang terucap dari mulut Taeshik. 콜트나 토크래프 말고 10피 넘는 반자동으로. Mundalso menyarankan Taeshik untuk istirahat karena suhu tubuh pria itu di atas 40 derajat Celcius. Taeshik menghirup udara segar. Mundalso datang tak lama kemudian. Taeshik masih saja membisu. Mundalso bilang bahwa 1 inci saja ke atas, peluru yang masuk ke tubuh Taeshik saat itu bisa membunuhnya. Karena itu, Mundalso melarang Taeshik berurusan lagi dengan orang yang sudah melukainya. Taeshik yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. 찾을 사람이 있어. 며칠 안 됐는데 얼굴이 기억이 안 나. 사진이라도 한 장 찍어둘 걸. Menggunakan silet dan pencukur rambut, Taeshik memotong rambutnya yang panjang. Dia kembali dengan gaya rambut lamanya yang lebih rapi. Seperti biasa, dia mengenakan setelan serba hitam. Kali ini, dia sudah menyiapkan pistol. Saat itu ada telepon masuk. Ternyata dari pria berjas abu-abu yang ingin Taeshik membantunya memberi keterangan pada polisi bahwa dia tidak bersalah. Kim Chi-gon selaku kepala tim langsung merebut ponsel dari tangan pria itu agar bisa berbicara dengan Taeshik. Pembicaraan telepon itu disadap dan Noh sebagai penyimak percakapan. Kim Chi-gon bilang pada Taeshik bahwa Somi masih hidup. Gadis kecil itu terlihat dalam rekaman CCTV sedang menarik uang dari ATM di dekat kantor polisi Gasan sebesar 8 juta won dari rekening atas nama Nam Song-sik yang tak lain adalah mucikari ibu Somi. Jadi, Kim Chi-gon meminta Taeshik memberitahu semua yang dia ketahui dengan ancaman Taeshik tidak akan bertemu Somi jika tidak kooperatif. Taeshik bilang bahwa Masok dan Jong Sok adalah orang yang mengirimnya pada Oh Myung-kyu. Mereka berdua yang membunuh Yo Chung, ibu Somi. Informasi itu sudah cukup membuat Kim Chi-gon dan Noh tahu apa yang harus mereka lakukan. Somi dan anak-anak yang senasib dengannya sedang makan. Somi sebenarnya nggak mau, tapi Ramrawan memberinya roti sehingga Somi tak bisa menolak. 만종이한테 얘기해라. 애들이 간다고. 자, 인사해라. Mijin sudah boleh pulang karena bersikap baik, kata si nenek. Salah satu anak perempuan gak rela Mijin pergi. Sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, Mijin berterima kasih pada Somi yang sudah menghias kukunya. Ramrawan menatap kepergian Mijin. Dia langsung tahu bahwa Mijin berterima kasih pada Somi. Saat hendak menoleh pada gadis itu, Somi tiba-tiba sudah berdiri di depannya untuk menempelkan sebuah plester.
Para perawan cukup terkejut. 진짜죠? 말 잘 들으면 엄마 볼 수 있는 거죠? Kim Chi-gon dan Noh berhasil menangkap Jang Du-sik di bandara. Pria itu berpura-pura tak bisa berjalan untuk menyembunyikan obat terlarang di dalam tongkatnya. Setelah itu, dia diminta ikut ke mobil polisi untuk diinterogasi. Dia ditanya apakah Manjong sekarang menjual anak-anak. Dia kemudian menjelaskan bahwa itu adalah sistem mafia Cina. Semut berarti orang-orang yang terpinggirkan dari strata sosial, yaitu orang-orang yang berhutang. Penjelasan itu berlanjut dengan adegan yang menjelaskan bagaimana sistem tersebut. Salah satu anak laki-laki yang senasib dengan Somi mendatangi mesin pengambil mainan yang ditandai rusak. Semalam, Tae-sik sudah menemukan mesin itu sehingga dia memantau dari ketinggian ketika anak laki-laki itu mengambil sebuah mainan. Anak itu dijadikan kurir agar tidak ada yang curiga, termasuk polisi. Apalagi membiayai anak-anak tidak mahal. Anak-anak juga sulit dilacak. Tae-sik mengikuti anak itu dengan memakai topi untuk menyembunyikan sebagian wajahnya. Anak laki-laki itu masuk ke sebuah arkade. Dia menghampiri ruangan paling belakang, lalu seorang pria membuka pintu untuk menerima tas berisi mainan yang dia bawa. Pria itu memastikan tidak ada yang melihat. Lalu si anak laki-laki mengeluarkan mainan tadi. Somi yang sudah berpakaian lengkap mengambil mainan itu lalu membawanya keluar arkade. Tae-sik tidak melihatnya. Somi pergi ke salah satu tempat biliar untuk menemui seseorang yang menerima obat terlarang dalam mainan truk yang dibawa anak laki-laki tadi. Setelah meletakkan obat ke dalam laci, Somi mengambil beberapa pasang sepatu lalu menemui pria di arkade tadi lewat jendela belakang. Somi memberikan sepatu-sepatu yang diambil tadi. Dari sana si pria mengeluarkan beberapa kartu ATM, lalu dia melempar lagi sepatu-sepatu itu keluar. Somi memungutnya. Sementara itu, kartu-kartu ATM yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam tas, lalu diserahkan pria itu pada si anak laki-laki. Tae-sik mengikuti anak laki-laki itu tanpa menyadari Somi berada di belakangnya, tapi berjalan ke arah yang berlawanan. Anak laki-laki itu menggosok sebuah kartu ATM untuk menarik sejumlah uang. Lalu kartu-kartu itu dia buang ke tempat sampah. Di tengah penguntitan itu, polisi yang sejak awal melihat Tae-sik berpakaian serba hitam dan mengenakan topi juga membuntuti pria itu. Tae-sik yang menyadari itu segera berlari. Dia memasuki sebuah bangunan dan kembali memantau si anak laki-laki yang ternyata dijemput sebuah mobil. Tae-sik menahan para polisi sebisa mungkin sebelum melompat dari ketinggian dengan memecahkan jendela yang ada. Dia menaiki taksi yang terparkir di tepi jalan tanpa seizin pemiliknya. Dia sampai di sebuah tempat tanpa penerangan. Di depannya ada mobil terparkir. Mobil yang tadi menjemput si anak laki-laki. Tae-sik menyalakan lentera sebagai penerangan dan masuk ke dalam untuk mencari tahu. Di sana, dia menemukan sebuah lemari yang ketika dibuka ada pintu rahasia di dalamnya. Tae-sik masuk lewat pintu itu dan sampai di ruangan bawah tanah. Dia melihat ruangan dengan penerangan warna biru yang baunya menyengat. Di sana ada Jong-sok yang menggunakan penutup kepala untuk menghindari bau menyengat. Dan anak-anak yang diculik. Anak-anak itu tidak menggunakan pengaman apapun, padahal mereka bekerja di ruangan yang penuh peralatan kimia. Seorang anak perempuan akhirnya jatuh pingsan, lalu dibawa menuju ruangan lain yang letaknya berlawanan. Tae-sik memasuki ruangan itu dan di sana ada jaket micin. Tae-sik yang menyadari kejanggalan segera menarik salah satu laci penyimpanan di sana dan menemukan jasad Oh Myung-kyu yang terdapat bekas pengambilan organ pada matanya. Tae-sik kemudian menarik laci penyimpanan lainnya dan menemukan jasad micin di sana. Dia menyadari kuku gadis itu terhias dan yakin bahwa itu karya Somi. Di ruangan lain, anak perempuan yang pingsan tadi sudah siuman. Pria yang menggendongnya bersiap menyuntikkan cairan. Entah cairan apa itu. Pria itu heran melihat tatapan si anak yang tertuju ke belakangnya. Rupanya ada Tae-sik di sana. Di ruangan itu juga ada anak-anak lain. Tae-sik memberi isyarat pada gadis kecil itu untuk mendekati teman-temannya. Tanpa ragu, Tae-sik melepaskan satu tembakan yang langsung terdengar oleh anak-anak lain di ruangan seberang. Jong-sok dan rekannya segera keluar karena bertanya-tanya, suara apa itu? Sebelum sempat menghampiri ruangan seberang, Tae-sik lebih dahulu menembakkan peluru pada rekan Jong-sok yang membuat pria itu langsung jatuh. Jong-sok kaget. Dia lari, tetapi Tae-sik langsung menembak kaki kirinya. Jong-sok jatuh.
Taeshik melempar tubuh Jongsuk beberapa kali di dalam ruangan bercahaya biru hingga anak-anak yang ada di sana menghindar karena takut. Taeshik lantas membuka penutup kepala Jongsuk. Mansok berada di pelabuhan dan terlihat sedang memantau barang-barang yang dipindahkan ke dalam truk. Dia menerima telepon dari Jongsuk, tapi yang berbicara adalah Taeshik. Taeshik tanpa basa-basi meminta Mansok mengembalikan Somi. Saat Mansok tak langsung mengiyakan, Taeshik menembakkan paku pada paha Jongsuk yang terlihat sudah tertancap beberapa paku di sana. Jongsuk berteriak, "Yong!" Saking sakitnya hingga Mansok marah dan bertanya, "Suara siapa itu?" Taeshik tidak menjawab. Dia bilang Mansok punya waktu 1 jam untuk mengembalikan Somi padanya. Mansok tidak langsung mengiyakan sehingga Taeshik tanpa ragu menembakkan kembali paku ke paha Jongsuk. Mansok marah besar. Sebelum pergi menaiki mobil, Mansok berpesan pada anak buahnya untuk mencungkil mata Somi. Taeshik memotong kabel gas yang ada di ruangan bercahaya biru. Dia berbicara dengan Jongsuk dan dari pembicaraan itu diketahui kalau organ yang diambil dari anak-anak adalah hati, mata, dan jantung. Masing-masing dikirim ke distrik yang berbeda. Anak-anak itu adalah jaminan dari orang tua mereka yang berhutang. Jongsuk mengancam Taeshik bahwa pria itu tidak akan bertemu Somi jika dirinya mati. Tapi Taeshik meyakinkan Jongsuk bahwa pria itu dan abangnya akan mati sekalipun Taeshik menemukan Somi. Taeshik lalu mengiris kantung berisi butiran-butiran putih hingga Jongsuk ketakutan karena dia tidak bisa meloloskan diri. Kim Ji-gon menerima telepon, tetapi tidak ada yang berbicara di sana. Tidak lama setelah itu terdengar ledakan. Ledakan itu berasal dari lokasi rahasia tempat Jongsuk berada. Taeshik memegang ponsel yang teleponnya tersambung dengan Kim Ji-gon agar suara ledakan itu terdengar. Lalu ia memberikan ponsel itu pada anak-anak yang selamat. 엄마한테 가야지. Somi berada di dalam ambulans bersama Ramrawan dan seorang pria bernama Oh Sang-man. Somi bertanya, di mana ibunya? Oh Sang-man dengan entengnya bilang bahwa dia yang mengeluarkan jantung dari dalam tubuh ibu Somi. Somi yang mendengar itu kaget. Oh Sang-man segera membekap mulut Somi dengan alat bantu pernapasan. Di lain tempat, polisi berhasil menggerebek lokasi tinggal si nenek bersama anak-anak yang dia culik. Di sana, para polisi mendapat informasi tentang seorang ahli bedah bernama Oh Sang-man, pria yang tadi bersama Somi. Pria itu ternyata pernah dipenjara selama 3,5 tahun atas penggunaan narkoba. Dia dikenal sebagai 500 karena tujuannya adalah membedah 500 jasad. Gila. Kemudian muncul adegan Oh Sang-man yang siap mengambil mata Somi sebagai organ selanjutnya sesuai instruksi Mansok. Taeshik akhirnya sampai di kediaman Mansok. Itu sedang memegang pancing yang di ujungnya ada wadah kecil berisi mata. Di sana juga ada Ramrawan. Mansok langsung bertanya kenapa Taeshik repot-repot mengacaukan rencananya hanya demi Somi. Taeshik bilang bahwa itu karena dia tetangga Somi. Mansok lalu bertanya di mana Jongsuk, tetapi Taeshik mau Mansok memberitahu dulu di mana Somi. Mansok menggelindingkan wadah berisi mata tepat ke hadapan Taeshik. Taeshik seketika berkaca-kaca. Dia mengambil wadah itu dengan tangan bergetar. Di kukunya terlihat masih ada karya Somi. Taeshik tak mampu menahan tangisnya. Dia marah besar. Setelah itu, Taeshik menembak seluruh anak buah Mansok dengan membabi buta. Ramrawan ikut menembak, tetapi dia terkena tembakan Taeshik di bagian lengan kanan. Taeshik menghabisi seluruh anak buah Mansok hingga ruangan itu dipenuhi darah dalam sekejap. Saat dia bermaksud mengambil wadah berisi mata Somi, Ramrawan menembak wadah itu hingga pecah. Itu adalah isyarat perkelahian. Kali ini Ramrawan tidak ingin menggunakan senjata api. Dia mengeluarkan pisau dari sakunya dan mulai menyerang Taeshik. Taeshik pun mengeluarkan pisau yang dia simpan. Perkelahian sengit itu dimenangkan lagi oleh Taeshik. Mansok beserta 1 anak buahnya yang berhasil kabur, buru-buru mengambil seluruh obat terlarang yang ada. Dia heran bagaimana Taeshik bisa memiliki senjata api. Dia kemudian berhasil kabur ke tempat parkir untuk mengendarai mobilnya. Sebelum anak buahnya yang sempat tertembak masuk ke dalam mobil, Taeshik lebih dahulu menembaknya. Mansok panik. Dia langsung melajukan mobilnya, tetapi Taeshik tak berhenti menembak. Mobil Mansok akhirnya berhenti. Taeshik mendekati mobil itu dengan segera dan menembakkan peluru pada Mansok yang sedang menelepon polisi dengan panik.
Tetapi peluru itu tidak bereaksi apa-apa. Mansok baru sadar kalau mobilnya udah dibuat anti peluru. Tidak kehabisan akal, Tae-sik memosisikan pistolnya tepat di hadapan kaca mobil. Berkali-kali dia menembak agar kaca itu pecah. Satu peluru berhasil mengenai bahu Mansok, dan satu peluru terakhir membunuh pria itu. Tae-sik menangis lagi. Wajahnya terlihat sangat sedih. Dia berjalan gontai meninggalkan mobil Mansok. Dia lantas jatuh terduduk dan berniat untuk menembakkan pistol pada dirinya. Dia teringat, terakhir kali dia melihat Somi, anak itu berlari memunggunginya menuju rumah. Tae-sik tak ingat lagi bagaimana wajah Somi. 아저씨. Tae-sik seketika sadar dan menoleh ke belakang. Terlihat Somi berjalan mendekatinya dengan wajah terkejut. Anak itu tadinya berada di dalam ambulans. Dia terkunci di sana, tetapi akhirnya bisa meloloskan diri karena mendengar suara tembakan yang menandakan ada orang di tempat parkir itu. 아저씨 나 구하러 온 거예요? 그쵸? 나 구하러 온 거 맞죠? 오지 마. 피 묻어. Somi yang mendengar itu menangis bahagia. Dia tidak peduli dan malah berlari untuk memeluk Tae-sik. Dia terus meyakinkan diri bahwa Tae-sik datang untuk menolongnya. Tae-sik pun banjir air mata. Dia ingin mengusap rambut Somi tetapi urung karena tangannya penuh darah. Sebagai gantinya, dia mengusap bahu Somi sebentar. Para polisi berhasil mendatangi tempat Tae-sik berada. Di sana, Kim Ji-gon menemukan Oh Sang-man yang ternyata matanya sudah diambil. Kemungkinan pelakunya adalah Ramrawan, karena dia orang terakhir yang bersama Oh Sang-man dan Somi saat itu. Somi menatap Tae-sik yang berada di dalam mobil polisi. Bagaimanapun, pria itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tae-sik turut menatap Somi. Kim Ji-gon yang menyadari itu akhirnya meminta Noh mengizinkan Somi ikut ke kantor polisi. Di dalam mobil, dirinya yang ingin merokok membatalkan niatnya begitu menyadari ada Somi yang sedang tertidur di kursi belakang. Anak itu menggunakan paha Tae-sik sebagai bantal. Tae-sik kemudian memasangkan earphone pada telinga Somi yang terhubung dengan MP3 milik anak itu. Dia kemudian meminta tolong pada para polisi untuk mengantarkannya ke toko milik kakek yang ada di dekat tempat tinggal Somi. Si kakek cukup kaget melihat Somi berdiri di sebelah Tae-sik dan dikelilingi polisi. Tae-sik masuk ke dalam untuk membelikan Somi tas baru dan perlengkapan sekolah lainnya. Tae-sik lantas minta maaf karena pernah berpura-pura tidak mengenal Somi sewaktu anak itu dalam masalah. 너무 아는 척하고 싶으면 모른 척하고 싶어져. 그게 무슨 말이에요? Tae-sik tertawa kecil. Dia juga tidak tahu maksudnya. Somi kaget karena itu pertama kalinya dia melihat Tae-sik tersenyum. Tae-sik yang mendengar itu berkaca-kaca lagi. Tae-sik bilang dia mau memeluk Somi sekali saja. Somi dengan senang hati mengizinkan. Dia tersenyum seraya merentangkan tangan. Tae-sik menyamakan tingginya dengan anak itu. Lalu Somi memeluknya lebih dahulu. Terlihat kuku jari manis Tae-sik masih terhiasi karya Somi. Tae-sik menangis. Karya Somi di jari tangannya tampak sudah terkikis pada sisi-sisinya. Tangisan pria itu makin tak tertahan setelah Somi menyadarinya. Dan kisah mereka berakhir sampai di sana. Nah, gimana nih Saki-Saki Senasi? Buat kalian yang udah nonton film ini secara utuh atau nonton video ini sampai habis, ceritain kesan kalian lewat komentar ya. Sampai bertemu di cerita film lainnya. Dah.